Sampailah kita pada materi malam ini. Dan itu baru kulit-kulitnya. Sayangnya waktunya tinggal 20 menit sampai. Apa yang paling penting kita bahas di bulan Sya'ban? Jadi penamaan Sya'ban itu sendiri sebenarnya dulu sebelum Islam datang, penamaan bulan-bulan sudah ada. Kenapa dibilang bulan Sya'ban? Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan karena dia itu yatasya'abun al-qaum. Jadi bulan Rajab itu bulan Allah, bulan yang nggak boleh perang. Orang zaman dulu nggak boleh perang bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama bulan Haram. 4 bulan ini orang Arab tidak akan pernah perang, nggak akan ada konflik. Nah Sya'ban itu mereka mulai berkumpul, ada yang cari air, ada yang siap-siap untuk menyerang musuhnya. Itu kenapa dibilang bulan Sya'ban. Ada juga ulama mengatakan yatasya'abun al-khair, karena di situ kebaikan banyak sekali. Makanya dalam bahasa Arab bangsa itu disebut dengan sya'ab. Kalau saya mengatakan bangsa Indonesia, bahasa Arabnya Sya'abul Indonesia. Dalam literasi lain, sya'ab berarti syu'bah atau divisi. Jadi dalam kementerian itu biasanya ada syu'batul mawalid al-basyariyah, divisi human resources. Itu bahasa Arabnya namanya syu'bat al-mawalid al-basyariyah. Intinya Sya'ban itu bisa berarti orang yang ibadah ngumpul untuk bersiap-siap mencari air dan berperang. Ada yang mengatakan disitulah berkumpulnya kebaikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen. Yang tidak menanam, apa yang kita mau siram hari ini? Kalau kita hari tidak menyiram, apa yang mau kita panen nanti bulan Ramadan? Karena itu 3 bulan ini harusnya kita sudah mulai warming up, pemanasan dari Rajab. Sya'ban kita bersiap-siap untuk memantaskan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ya, jadi keagungan bulan suci Ramadan itu luar biasa. Juga karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh umat. Kenapa? Karena di antara bulan Rajab dan Ramadan, orang pada zaman dulu fokusnya bulan Rajab karena bulan Allah, bulan Ramadan karena bulan puasa. Sya'ban ini kadang-kala terlupakan. Kalau Anda punya anak tiga, yang paling berpotensi untuk dilupakan adalah anak kedua. Anak pertama sayang banget karena anak pertama. Anak kedua udah ketimpa anak pertama tadi. Belum selesai kita sayang sama anak kedua, udah datang anak ketiga. Jadi anak kedua itu biasanya memang anak yang terlupakan. Sama dengan bulan Sya'ban. Orang zaman dulu itu membicarakan bulan Rajab. Masya Allah, bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Sya'ban, orang udah fokusnya sama bulan suci Ramadan. Jadi Sya'ban itu terlupakan. Ya, baik. Di sini saya akan membahas apa saja yang terjadi atau yang harus menjadi perhatian kita bersama. Baik, yang pertama adalah apa yang wajib dilakukan ketika bulan Sya'ban datang. Diingatkan sama ulama, wahai ummahat, wahai akhwat yang masih punya utang puasa, cepat-cepat diselesaikan bulan Sya'ban. Deadline-nya hanya ada di bulan Sya'ban. Karena ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kalau utang tahun lalu masih ada tersisa, kita sehat walafiat, tidak ada uzur, maka kita sudah terhitung orang-orang yang teledor. Kita harus berpuasa lagi nanti dan didobel dengan fidyah. Fidyahnya apa? 1 mud, kurang lebih 6,75 ons. 1 mud segini beras. Per hari kita harus sedekah plus juga membayar nanti setelah bulan Syawal datang. Ya, per hari
dibayar dengan 1 mud. Kalau susah menghitungnya, anggap aja 1 kilo. 6,74 itu susah hitungnya. Ya, 1 kilo. Tapi alangkah baiknya jangan sampai kita punya utang puasa. Sya'ban ini ingatkan lagi. Barangkali punya utang puasa. Gimana Ustaz kalau orang sedang sakit kemudian wafat dia punya utang puasa? Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi syamun shama anhu waliyuh." Siapa orang yang meninggal dan dia punya utang puasa, maka ahli warisnya yang membayarkan puasa tersebut. Ya, ini nggak termasuk yang uzur ya. Kalau yang uzur nanti ada pembahasannya sendiri, apa yang harus dilakukan, bayar fidyahnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah orang yang meninggalkan puasa. Kalau sholat gimana? Nggak ada pokoknya sholat, karena saking terlalu banyak. Tapi kalau puasa itu ada. Kalau meninggal dia masih wajib puasa, ada utang puasa, wajib ahli warisnya untuk memuasakan. Ahli waris yang muncul juga Ustaz, sama-sama bayar fidyah. Nggak kelar-kelar kayak gitu. Orang tua yang meninggal, ahli waris juga uzur dan tua misalnya, udah nggak puasa, ya udah bayar fidyah semuanya. Bayar fidyah. Jadi yang wajib adalah kita membayar utang puasa. Insya Allah udah nggak ada utang bu ya, semuanya ya. Alhamdulillah. Paling enak itu bayar utang itu Syawal. Ya vibes-nya masih ada orang puasa Syawal, jadi enak bayar utang puasa itu bulan Syawal. Kenapa? Karena kita ini biasanya ibadah itu semangat kalau ada temannya, termasuk dengan puasa. Bayangkan kalau kita sendiri pas juga puasa sebulan penuh sendiri, beda dengan kalau kita rame-rame sekampung kita puasa, pergi ke masjid bareng-bareng, ya kan, pergi tarawih bareng-bareng. Tarawih aja kalau nggak bareng-bareng susah. Coba aja sendiri sholat di rumah tarawih, berat. Baru rakaat kedua ada gangguan kucing kah, ada cucunya main-main lah. Ya memang kalau bersama-sama di masjid lebih enak, ya kan. Kita ini terbawa dengan ibadah orang bersama-sama. Sama kayak kita di Mekah. Di Mekah jam 2 udah bangun udah ke masjid, kita juga kebawa semangat. Tidur 3 jam cukup. Di Indonesia nggak bisa 6 jam. 6 jam masih muap-muap paginya, ya kan? Nah itu bukti bahwasanya kita biasanya untuk urusan ibadah terbawa suasana. Bersyukur kita hidup di Indonesia yang mayoritas Muslim, sehingga puasa itu menjadi ringan, puasa itu menjadi asyik, puasa menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Walaupun kita masih mendapati kalau di Jakarta itu nggak kelihatan Ramadannya, yang makan, yang buka orang subhanallah masih banyak. Jadi orang-orang kalau datang ke Indonesia, ke Jakarta bulan suci Ramadan, mereka menyatakan nggak ada bedanya ya Ramadan yang biasa, katanya begitu. Saya bilang dia nggak pernah kalah lah ya. Kalau kecil sih mereka tahu nih bedanya puasa mau buka puasa, ya kan? Ada tadarusan, ada ngaji, ada taklim, malam ada kultum. Ini adalah hawa-hawa vibes-nya Ramadan yang sangat kita rindukan. Kenapa? Karena atmosfernya kita semangat untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah yang wajib kita ingatkan adalah ketika kita punya utang, wajib membayar utangnya. Yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah. Kana sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Jadi Rasulullah itu, kebiasaan Rasulullah kalau sudah datang bulan Sya'ban, beliau itu kalau di luar bulan puasa Ramadan paling banyak puasa di mana? Di saat adanya bulan Sya'ban. Karena beliau tuh puasa sebulan penuh Sya'ban. Karena puasanya lebih banyak daripada tidak puasanya. Ya, kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan sebelumnya, Sya'ban ini adalah bulan yang terlupakan. Rasulullah ingin merawat, menjaga, melestarikan pada ingatan kaum muslimin bahwasanya Sya'ban adalah bulan yang mulia di sisi Allah
puasa sebulan penuh. Ada aturan tertentu nanti, habis ini saya akan ceritakan. Jadi Rasulullah kalau ditanya kapan puasa beliau lebih banyak di luar Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Saya punya teman dulu waktu mondok ya, itu beliau puasa setahunnya 3 bulan, dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Dan ringan-ringan saja, biasa aja, badannya bagus, sehat. Katanya mah ringan, bulan biasa, bulan 3 bulan puasa. Ya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Dan ulama-ulama terdahulu itu mereka seperti sabda Rasulullah, orang kita ini umat Muhammad SAW kalau mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, kita akan menghendaki setahun penuh itu Ramadan. Nah, orang di Yaman terdahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu siap-siap. 6 bulan sebelum Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dari bulan Maulid udah mendambakan Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Jadi setahun full itu isinya Ramadan kayaknya. 6 bulan mempersiapkan diri, 6 bulan mereka mohon kepada Allah semoga Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita Syawal udah lupa biasanya. Ya. Syawal itu udah lebih halal gimana tahu. Jangan kan Syawal. 10 hari ketiga kalau udah reunian buka bersama, udah mulai itu mengikis biasanya. Ya, mengikis kesakralan bulan suci Ramadan, jangan sampai kita nodai dengan reuni yang kebablasan. Hati-hati dengan reuni yang kebablasan. Ada yang CLBK, dulu naksir-naksiran, tahu-tahu ketemu sudah ada lagi kembang-kembang bunga-bunganya lagi. Haram jadinya pertemuan tersebut. Yang kedua, yang biasanya dilakukan kebablasan ketika buka bersama, maghribnya agak sholat di situ. Buka bersama, aduh tempat sholatnya di mana? Aduh batal mau wudu, aduh ini make upnya udah itu macam susah. Akhirnya sholatnya di rumah. Jadi nggak ada makna puasanya lagi. Hati-hati dengan buka bersama reuni yang kebablasan. Jangan sampai Ramadan yang suci kita nodai, kita kotori dengan perilaku yang tidak sejalan dengan syariat. Waktu sudah mepet, lagi. Yang terakhir, kalau tadi yang wajib kita ingatkan pembayaran puasa, hutang puasa. Yang kedua sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Yang ketiga adalah jadi bulan sunnah, bulan Sya'ban itu ada hadis yang menerangkan idan tasawwa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Apa maknanya? Jadi dilarang berpuasa dari tanggal 15 sampai 30 Sya'ban kalau satu tidak ada sebab. Misalnya bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa membayar utang puasa, bukan puasa ayam berbit misalnya, maka itu tidak boleh puasa. Ya. Kecuali orang yang sudah terbiasa Senin Kamis, maka separuh kedua di bulan Sya'ban dia boleh berpuasa. Nanti di sini ya, jadi pertengahan kalau tanggal 15 sampai tanggal 30 nggak boleh puasa kita, kecuali puasanya karena sebab bisa nggak ada lawan rumah sama puasa, nggak boleh. Kecuali sebelumnya dia sudah punya kebiasaan puasa untuk puasa Senin Kamis, atau karena sebab yaitu Senin Kamis, atau bayar utang puasa dan sebagainya, atau ayam berbit. Kalau ada sebabnya maka boleh, nggak ada sebabnya nggak boleh. Separuh bulan Sya'ban. Yang kedua yang tidak boleh puasa di bulan Sya'ban adalah penghujung Sya'ban. Kita lebih mengenal namanya Yaum Syak, hari ragu. Kenapa ragu? Karena orang belum memastikan kapan bulan suci Ramadan itu dimulai. Tanggal 30 Sya'ban itu tidak boleh puasa sendirinya ya, tanpa sebab nggak boleh. Kenapa? Orang nanti pada bingung. Kok Pak Sugeng udah puasa tanggal 30 Sya'ban? Jangan-jangan
Iya, Senin Kamis kayak yang dan sebagainya. Sekonyong-konyong pengen puasa, hobi aja puasa tanggal 30 nggak boleh. Nggak boleh. Kalau tanpa sebab nggak boleh. Jadi itu hukum-hukum fikih mengenai bulan Sya'ban.